Shalom. Kembali lagi di Victorious Devotion. Ya, kita bersyukur pada Tuhan hari ini kita bisa bertemu di Victorious Devotion. Sebelum kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik dalam surga, kami ucap syukur Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu luar biasa, penjagaan-Mu, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, dan berkat-Mu yang Engkau curahkan di dalam istirahat kami, di dalam tidur kami, sehingga pagi ini kami bisa bangun dengan semangat yang baru, dengan sukacita yang baru, dengan berkat yang baru. Biarlah hari ini adalah hari yang terus Engkau berkati dan Engkau izinkan kami untuk menjalani hari yang telah Engkau berkati itu. Kalau sebentar lagi kami akan sama-sama belajar dan merenungkan kebenaran daripada firman-Mu, biarlah Roh Kudus tuntun kami untuk mengerti, memahami, serta melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Dan hidup kami terus mencerminkan akan anugerah-Mu di dalam setiap langkah kaki kami. Ini doa dan permohonan kami, berbicaralah Tuhan, kami mau mendengar. Haleluya, amin. Ya. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini kita mau sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya beri tema mengejar kasih, yang terdapat di dalam 1 Korintus 14 ayat 1. Ya, 1 Korintus 14 ayat 1. Saya bacakan untuk kita semua. Begini bunyi firman Tuhan. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Rasul Paulus sedang memberikan penekanan, sedang menekankan bahwa prinsip kasih itu merupakan sebuah prinsip yang penting, ya, di mana prinsip ini menjadi satu prinsip yang menarik kalau kita perhatikan, kalau kita renungkan. Alkitab mencatat, kejarlah kasih dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia. Ada dua penekanan di sini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yaitu apa? Kejar dan usahakan. Itu adalah dua tekanan yang berbeda. Ya. Kejarlah kasih itu merupakan sebuah kewajiban. Ya, itu merupakan sebuah kewajiban di mana kasih itu harus menjadi dasar. Untuk apa? Untuk keimanan kita. Untuk keimanan kita sebagai orang yang percaya. Kejar kasih berarti kita punya kewajiban. Kewajiban untuk apa? Untuk memiliki kasih itu. Kasih menjadi landasan supaya kita hidup di dalam pengiringan kita kepada Yesus Kristus. Kenapa? Wajib. Ya karena kasih di dalam keimanan kita, di dalam kehidupan sebagai orang percaya, itu adalah buah. Ya kan? Dari buahnya lah pohon bisa dikenal. Jadi dari kasih yang ada dalam kehidupan kita, yang kita pandang dan kita pahami adalah sebuah kewajiban, maka kita akan kenal berasal dari pohon mana. Dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh. Usahakanlah. Berarti ini boleh ada, boleh tidak. Boleh kita punya, boleh mendapatkannya, atau boleh tidak. Karena apa? Karena ini adalah karunia, kasih. Yang dikasihi oleh Tuhan, yang diberi oleh Tuhan. Jadi ini bukan sebuah kewajiban. Makanya ditulis secara jamak karunia-karunia. Tetapi landasan utama bagi seseorang yang memperoleh karunia-karunia roh adalah kasih. Ya puji Tuhan, haleluya. Kalau kita memiliki karunia-karunia roh, kita memiliki kepercayaan untuk mempunyai satu karunia atau dua karunia. Bahkan secara spesifik Rasul Paulus menyebutkan nubuatan. Kalau memiliki karunia untuk bernubuat, puji Tuhan, haleluya. Gunakan itu. Untuk apa? Untuk sesama orang percaya. Untuk orang lain. Untuk menguatkan, membangun, menolong orang lain. Karunia roh yang kita miliki. Tetapi segala sesuatunya harus dilandasi dengan kasih. Itu yang paling utama Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Karena itu merupakan sebuah kewajiban. Ya.
Karena dalam mengejar kasih, kita memiliki landasan yang kuat untuk kita melakukan yang lain, untuk kita mengusahakan yang lain. Jadi kasih dalam konteks ayat tersebut bukannya sebuah perasaan. Bukan hanya sebuah perasaan, bukan hanya sebuah cinta semata, bukan hanya sebuah emosi. Pada saat kita mengejar kasih, pada saat kita memahami kasih menjadi landasan untuk kita mengaplikasikan semua karunia-karunia roh di dalam kehidupan kita. Maka semua karunia-karunia tersebut akan menghasilkan buah yang dapat dinikmati oleh banyak orang. Karena pada saat kita memahami kasih, Paulus menuliskan bukan hanya saja mengejar kasih, tetapi juga harus mengusahakan karunia-karunia itu. Makanya di situ ditulis bukan atau, ya, kata sambung yang digunakan di situ bukan kejarlah kasih itu atau usahakan, bukan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tapi menggunakan kata dan. Berarti ini bukan mana yang lebih penting satu dengan yang lainnya, tetapi saling berhubungan, ada relasinya, ada korelasinya antara kasih dan juga karunia-karunia roh. Makanya Rasul Paulus menyatakan kalau kita bisa bahasa malaikat, dia bisa bahasa malaikat, bisa bahasa roh, bisa karunia yang lain, bernubuat, melakukan mukjizat dan yang lain. Tapi tanpa kasih, sia-sia semuanya. Sebagaimana tertulis dalam 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3. Nah, saya bacakan untuk kita semua secara singkat. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Bahkan di ayat 3-nya dengan jelas, sekalipun menyerahkan tubuhnya untuk dibakar, gak ada kasih, tidak ada faedahnya. Jadi pada saat kita mengejar kasih, menjadikan satu kewajiban dalam kehidupan kita, percayalah, kasih itu juga akan mengejar kita. Kita menjalankan hidup dengan landasan kasih dari Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi kita, sehingga kita bisa mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik dalam surga, kami ucap syukur Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang kami baca, yang kami renungkan, kami dengar pada saat ini. Kami mau melandasi kehidupan kami dengan kasih. Kami mau memandang kasih yang Kau ajarkan terlebih dahulu kepada kami adalah sesuatu yang sakral, sesuatu yang penting dalam kehidupan kami. Kami mau mengejar dengan berbagai-bagai upaya kami dan menghidupinya. Biarlah karunia-karunia yang Tuhan percayakan kepada kami, semua itu juga dilandasi dengan kasih. Nama Tuhan dipermuliakan melalui karunia-karunia yang Tuhan percayakan kepada kami, dan orang-orang dapat merasakan, dapat menikmati buah daripada apa yang telah Engkau percayakan kepada kami itu Tuhan. Kami mau hidup di dalam kasih-Mu dan kasih-Mu hidup di dalam kami. Kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini dan sepanjang 1 minggu ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah hidup kami terus mencerminkan kasih-Mu. Kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat menjalani hidup dengan landasan kasih. Kejarlah kasih dan usahakanlah karunia-karunia roh itu. Nama Tuhan dipermuliakan. Sampai ketemu di Victorious Devotion yang akan datang. Salam kemenangan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.